Oke, yang pertama kita persiapkan dulu bahan yang perlu dibutuhkan. Seperti tapioka, tepung terigu, gula pasir, garam, pewarna makanan, cetakan kue, wadah dan pengaduk serta timbangan. Jangan sampai ada yang kurang ya. Kalau perlu dicatat gak apa-apa. Sebelum mulai ke tahap pembuatan, kita wajib mengukur berapa banyak bahan yang perlu kita perlukan untuk membuat kue lapis nantinya. Nah, nanti saya perlihatkan takarannya. Mohon untuk diperhatikan dengan baik dan seksama ya teman-teman. Nah, kita sudah masuk ke tahap pembuatannya. Oh iya, kita membuat santan terlebih dahulu untuk campuran adonan pembuatan kue lapis. Agar rasa dan hasilnya tidak mengecewakan, sebaiknya gunakan santan alami bukan yang langsung beli di warung ya teman-teman. Siapkan panci untuk merebus santan. Kalau gak ada panci wajan pun gak apa-apa, yang penting bisa buat merebus. Nah, abis itu letakkan panci di atas kompor, tapi jangan dinyalakan dulu kompornya, takut nanti kamunya kepanasan. Tuangkan santan 800 ml ke dalam panci, lalu tambahkan gula pasir 2 ons, garam seujung sendok teh, dan daun pandan 2 lembar. Nah, sekarang kita nyalakan kompor dengan api kecil, gak usah besar-besar. Sambil diaduk-aduk ya biar tercampur rata. Lalu tunggu hingga santan mendidih. Sembari menunggu santannya matang, kita membuat adonan kue lapis dengan memasukkan tepung tapioka 2 ons dan tepung terigu 1 ons ke dalam wadah. Kalau saya memakai baskom, oh iya, gak ada yang nanya ya udah gak apa-apa. Lanjut, abis itu aduk adonan hingga tercampur rata. Setelah santannya mendidih, diamkan selama beberapa menit agar santan benar-benar dingin. Ingat ya, harus dingin. Lalu tuangkan sedikit demi sedikit santan yang sudah dingin ke dalam adonan dan diaduk secara perlahan hingga merata di seluruh adonan. Setelah adonan tercampur rata, saringlah adonan menggunakan saringan yang lubangnya kecil. Adonan yang sudah disaring dibagi menjadi 3 wadah, gunakan wadah yang ada. Ambil pewarna makanan, di sini kita menggunakan warna putih, merah, dan hijau. Tuangkan beberapa tetes di setiap wadah, jangan terlalu banyak dan jangan terlalu sedikit. Tambahkan juga warna putih di setiap adonan. Lalu aduk adonan hingga warnanya merata. Setelah adonan sudah jadi dan siap untuk dikukus, kita siapkan dulu cetakannya. Lalu olesi cetakan tersebut menggunakan minyak goreng atau mentega. Hal ini bertujuan agar saat pelepasan kue lapis dari cetakan mudah dilepas, tidak lengket. Tuang adonan pada cetakan dengan satu warna untuk dasar lapisnya. Di setiap cetakan boleh menggunakan warna yang berbeda-beda sesuai selera dan kreativitas Anda. Nyalakan kompor dengan api kecil lalu kukus adonan yang sudah dimasukkan ke cetakan. Beri air pada dasar panci secukupnya agar cetakan tidak meleleh. Jika adonan yang paling dasar sudah setengah matang, tambahkan adonan lagi dengan warna yang berbeda-beda. Lakukan secara berulang hingga cetakan terisi penuh. Setelah terisi penuh, kukus cetakan yang sudah terisi adonan berlapis selama kurang lebih 25 menit. Wah, sepertinya sudah matang. Mari kita buka tutup pancinya dan ambil kue lapis menggunakan apa itu? Maaf karena saya gak tahu namanya, kita sebut saja capitan makanan. Oke. Kalau gak ada pakai tangan gak apa-apa. Nah, kue lapis yang kita buat sudah jadi dan siap untuk dihidangkan. Gampang bukan cara pembuatannya? Bahannya pun tidak terlalu sulit untuk ditemukan. Jadi jangan lupa buat juga ya di rumah. Selamat memasak.